Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respiani Sophia dari kelas 12G Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis korelasi. Apa sih itu analisis korelasi? Yuk ikuti video kali ini. Pengertian analisis korelasi. Analisis hubungan korelasi adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih, dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu, variabel bebas terhadap variabel lainnya atau variabel terikat. Di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini ada contoh soal. Seorang ahli gizi akan menyelidiki hubungan antara massa otot dan usia. Sampel massa otot usia dari 40 orang berumur 40-79 tahun disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel. Tabel pertama yaitu menunjukkan usia atau tahun, yang kedua massa otot. Di sini usianya ada yang 71 tahun, 64 tahun, 43 tahun, 67 tahun, 56 tahun, 73 tahun, 68 tahun, dan 56 tahun. Massa ototnya ada yang 82, 91, 100, 68, 87, 73, 78, dan 80. Pertanyaannya di sini, hitunglah koefisien korelasi data di samping. Yang kedua, jelaskan interpretasi korelasi dari nilai hasil perhitungan soal nomor 1. Yang ketiga, jelaskan interpretasi tingkat korelasi dari hasil perhitungan soal nomor 1. Nah, di sini menghitung koefisien korelasi data. Langkah 1 yaitu menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Ada variabel bebas yaitu variabel X, variabel terikat yaitu variabel Y. Variabel bebas yaitu usia dan variabel terikat yaitu massa otot. Di sini kenapa jumlahnya bisa 498 yang variabel bebas? Perlu kalian ketahui, bisa jadi segini itu dari sini. 71 ditambah 64 ditambah 43 ditambah 67 ditambah 56 ditambah 73 ditambah 68 dan ditambah 56. Yang hasilnya 498. Nah, kemudian yang variabel terikat atau variabel Y, kenapa bisa 659 itu dari mana? Kita hitung dari sini. 82 ditambah 91 ditambah 100 ditambah 68 ditambah 87 ditambah 73 ditambah 78 dan ditambah 80. Makanya hasilnya akan 659. Jadi di sini variabel bebasnya yaitu 498 dan variabel terikatnya itu yaitu 659. Yang kedua, menghitung koefisien korelasi data. Menentukan banyak data. Di sini banyak datanya N sama dengan 8. Kenapa bisa 8? Kita kembali lagi pada tabel yang di atas. Di sini berjumlah 8 atau ada 8 angka. Nah, berarti nilai N-nya 8. Nah, di sini ada tabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Di sini yang X merupakan usia atau tahun. Nah, yang Y itu massa otot seperti yang udah dijelaskan pada variabel bebas dan variabel terikat. Yang tabel di atas ini kita pindahkan ke sini. Yang usia jadi variabel X, yang massa otot kita pindahkan jadi variabel Y. Nah, di sini ada X kuadrat. Kenapa? Nilainya bisa jadi 5041. Itu kita bisa hitung dari 71 akar 2. Yang hasilnya 5041. Nah, kemudian yang ke bawahnya juga sama. Kita yang ini dikali 2, 64 diakarkan, akar 2. Jadi hasilnya bakalan 4096, begitupun seterusnya. Nah, yang di sini ada Y kuadrat. Kenapa bisa jadi 6724? Ya karena
kita kembali lagi ke sini, 82 di akar 2 akan jadi hasilnya seperti ini. Bakal jadi 6.724. Begitupun seterusnya. Nah, kalau yang ini, XY, kenapa bisa jadi 5.822? Itu karena yang X dikali yang Y. 71 dikali 82 bakalan jadi 5.822. Begitupun seterusnya. Nah, kita di sini menghitungkan sigma X. Sigma X kenapa jadi 498? Kita tambah dari 71 ditambah 64, ditambah 43, ditambah 67, ditambah 56, ditambah 73, ditambah 68, ditambah 56. Hasilnya 498. Di sini kita hitung sigma Y. Kenapa hasilnya 659? Kita tambah lagi seperti yang X. Dari 82 ditambah 91 ditambah 100 ditambah 68 ditambah 87 ditambah 73 ditambah 78 dan ditambah 80, hasilnya akan 659. Di sini ada yang sigma X kuadrat. Kita tambah lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. 5.041 ditambah 4.096 ditambah 1.849 ditambah 4.489 ditambah 3.136 ditambah 5.329 ditambah 4.624 dan ditambah 3.136 yang akan hasilnya 31.700. Di sini ada Y kuadrat. Kenapa hasilnya jadi 55.011. Di sini kita tambahin lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, dari 6.724 ditambah 8.281 ditambah 10.000 ditambah 4.624 ditambah 7.569 ditambah 5.329 ditambah 6.084 dan 6.400. Yang akan hasilnya bakalan 55.011. Nah, di sini ada XY. Berarti di sini X dikali Y. Yang dimana ini nilai ini yang dari X dikali Y kita tambahkan. Kenapa bisa jadi 40.487? Kita tambahkan ya. Dari 5.822 ditambah 5.824 ditambah 4.300 ditambah 4.556 ditambah 4.872 ditambah 5.329 ditambah 5.304 dan ditambah 4.480. Maka hasilnya sigma XY itu 40.487. Ketiga, menentukan nilai R. Ini rumus untuk menentukan nilai R, yaitu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kenapa di sini bisa 8? Karena yang tadi nilai N-nya itu 8, kita pindahkan ke sini. Nilai sigma XY-nya itu 40.487 dikurangi nilai sigma X yaitu 448 dan nilai sigma Y-nya itu 659, kita kali per akar 8, yang 8 kita turunin lagi dikali 31.700 itu dari nilai sigma X kuadrat dikurangi 498. Kenapa dikuadratkan? Karena kita lihat dari rumus yang ini. Dikali akar 8, kita tulis lagi 8 di sini. Dikali 55.011 ini dari nilai sigma Y kuadrat. Dikurangi 659 kuadrat. Berkaca lagi dari yang sebelum-sebelumnya, kenapa dikuadratkan? Karena kita melihat dari rumus. Kemudian 323.896 dikurangi 328.182 itu dari mana? Nilai yang ini
itu diperoleh dari 8 kali 40.487. Kalau nilai yang ini itu diperoleh dari 498 dikali 659. Di sini akar 253.600 itu diperoleh dari 8 dikali 31.700. Kita simpan di sini. Nah, yang ini 248 itu dari 498 pangkat 2 yang hasilnya ini. Kemudian 488 itu dari 8 dikali 55.011. Kita simpan di sini dikurangi 434.281 itu kita dapat dari 659 pangkat 2. Dan di sini kenapa bisa negatif 4.286 itu dari 323.896 dikurangi 328.187. Itu hasilnya negatif 4.286. Di sini kita tulis per akar 5.596 itu dari 253.600 dikurangi 248.004 yang hasilnya segini. Kemudian yang ini 5.807 itu dari 448 dikurangi 434.281 yang hasilnya 5.807. Nah, di sini negatif 4.286. Kita turunkan lagi yang dari sini ke sini. Di sini kenapa bisa jadi 74,81 itu dari akar 5.596. Sama seperti 76,21 kita dapat dari akar 5.807. Nah, kemudian yang 4.286 kita turunkan lagi ke sini. Ini yang hasil ini. Kenapa hasilnya segini? Kita ambil dari sini. 74,81 dikali 76,20. Kemudian yang negatif 4.286 dibagi sama nilai yang ini 5.700.522 perak yang hasilnya negatif 0,752. Jadi, koefisien korelasi data adalah R sama dengan negatif 0,752. Karena nilai koefisien korelasinya R sama dengan negatif 0,752, maka tingkat korelasi antara usia dan massa otot itu kuat. Kita akan menentukan nilai R kuadrat. Ini rumus menentukan nilai R kuadrat. R kuadrat sama dengan negatif 0,752 kuadrat dikali 100%. Lalu R kuadrat, kenapa hasilnya bisa 0,5655 itu dari negatif 0,752 pangkat 2 dikali 100%. R kuadrat sama dengan 56,55% itu dari 0,5655 dikali 100%, maka hasilnya segini. Jadi, pengaruh usia terhadap massa otot sebesar 56,55%. Sedangkan pengaruh variabel lain hanya sebesar 43,45%. Kenapa 43,45%? Itu karena 56,55 dikurangi 100. Sekian penjelasan materi analisis korelasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.